Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Riki Marvin Pasutan. NIM saya 2101040013. Saya dari program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Nusa Tenggara. Jepang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer guna untuk memenuhi tugas aplikasi komputer yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Ivo Basrika S.Si.M.PD. Untuk itu, mari kita masuk pada materi. Yang pertama itu adalah komputer generasi pertama. Itu pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama itu ternyata itu dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Gagasan ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur yang berasal dari Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Kemudian ciri-ciri komputer generasi pertama ada beberapa. Yang pertama adalah mahal dan besar. Yang kedua beratnya 30 ton. Yang ketiga memiliki panjang 30 meter. Kemudian tingginya 2,4 meter. Dan yang terakhir adalah mengenalkan mesin limits. Teman-teman lihat pada gambar di samping, itu bentuknya besar sekali. Kemudian yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Nah, diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang awalnya kita kenal sebagai generasi pertama. Nah, transistor yang menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Ya, dengan pendahulunya, yaitu komputer generasi pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, selain itu pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Bisa dilihat pada gambar di samping, untuk mulai bentuk, berat, dan tingginya perlahan mulai mengecil, agak berbeda dengan komputer generasi pertama. Kemudian yang ketiga itu adalah komputer generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrate circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dan pemakaian komputer generasi kedua itu, transistor membuat komputer cepat panas. Generasi kedua pun mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1956, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, yaitu kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Nah, komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk layaknya umum. Jadi di gambar samping itu bisa dilihat perlahan-lahan dari generasi pertama sampai generasi ketiga itu bentuk dan ukurannya itu mulai mengecil untuk menyesuaikan keadaan di sekitar kita. Dan yang keempat itu adalah komputer generasi keempat pada tahun 1971 atau di saat-saat atau sekarang. Nah, mikroprosesor mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan, artinya dalam bentuk yang besar itu, sudah muat dalam genggaman manusia. Artinya sampai generasi keempat ini ukurannya mengecil sampai bisa digunakan dengan mudah oleh manusia. Kemudian muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Jadi pada gambar di samping, seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan dan membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Jadi pada komputer generasi keempat ini mulai menandai awalnya perkembangan sebuah internet dan bisa mengakses internet lewat laptop. Kemudian yang terakhir adalah komputer generasi kelima atau sekarang sampai pada masa yang akan datang atau masa depan. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan adanya muncul LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor, satu mikroprosesor. Nah, kemudian komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi ini juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima
itu adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Baik, sekian penjelasan saya tentang perkembangan komputer mulai dari generasi pertama sampai pada generasi yang terakhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.